Enaknya hidup kalau dana selalu tersedia. Dana usaha, dana pendidikan, dana kesehatan. Tapi saat banyak kebutuhan, gimana cari dananya ya? Gadai emas aja di BSI, taksiran emas tinggi. Biaya ringan, prosesnya cepat, emas tersimpan aman. Layanan nyaman. Yuk gadai emas di BSI. Bisa di BSI Mobile juga. Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa ja'alana minas shaimin was shaimat fi hadzal syahri. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada yang berbahagia, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan umat Islam termasuk kita semua untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, yakni berpuasa sebulan penuh, sebagaimana disampaikan atau difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dari ayat ini bisa kita fahami, di penghujung ayat Allah menegaskan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Berarti tujuan puasa yang diperintahkan kepada kita umat Islam untuk membentuk karakter atau jiwa yang takwa di dalam diri seseorang. Karena takwa inilah yang menjadi rujukan lahirnya pribadi-pribadi muslim yang mulia. Ketika kita berbicara takwa, maka ada dua hal yang harus diperhatikan betul. Yang pertama adalah hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, misalnya surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, orang-orang yang mendirikan sholat, dan orang-orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang telah kami berikan. Dari ayat ini bisa dipahami bahwa ciri-ciri orang bertakwa ada 3. Pertama, beriman kepada yang gaib, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada surga dan neraka dan lain sebagainya. Ini berhubungan dengan Allah yang biasa disebut dengan hablum minallah. Kemudian orang-orang yang mendirikan sholat ini juga berhubungan dengan Allah. Kemudian menginfakkan sebagian harta kekayaan, ini berhubungan dengan sesama manusia atau yang disebut dengan ibadah sosial. Dengan demikian takwa bisa terwujud kalau hablum minallah dan hablum minan nas bisa dilaksanakan secara seimbang. Di dalam ayat lain Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin
alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, dan bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas hamparan langit dan bumi, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan atau menginfakkan harta kekayaannya baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Orang-orang yang mampu menahan amarah dan orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Allah senang terhadap orang-orang yang berbuat kebajikan. Di ayat ini justru ciri-ciri orang yang bertakwa semuanya berhubungan dengan sesama manusia. Menginfakkan harta kekayaan berhubungan dengan sesama manusia. Menahan amarah tentu juga berhubungan dengan sesama manusia. Kemudian memaafkan kesalahan orang lain jelas-jelas berhubungan dengan sesama manusia. Maka dari itu, takwa itu bisa diraih ketika ada perimbangan antara kehidupan manusia, antara hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama manusia sama-sama baik. Dari takwa inilah kemudian akan lahir pribadi-pribadi muslim yang baik. Ketika kita berbicara pribadi muslim, dari mana seorang muslim bisa dikatakan memiliki kepribadian yang baik? Banyak hal yang bisa kita lihat. Namun di sini saya hanya menjelaskan berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Kata Nabi, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Artinya takwa itu harus lekat di dalam diri seseorang dimanapun berada. Tidak hanya ketika berada di masjid, tapi ketika berada di pasar pun manusia harus bertakwa. Tidak hanya ketika berada di majelis taklim, tetapi ketika berada di tempat kerja, takwa itu pun juga harus tetap melekat. Kemudian yang kedua, kata Nabi, wa'at bi'is sayyi'atal hasanatah tamhuha, dan ikutilah, imbangilah perbuatan-perbuatan jelek yang sudah terlanjur dilakukan dengan perbuatan yang baik. Tamhuha, maka akan lebur. Jadi ketika kita terlanjur melakukan perbuatan yang salah, perbuatan maksiat, baik yang telah disengaja maupun yang tidak disengaja, maka harus segera bertaubat, memperbanyak istighfar, dan diimbangi memperbanyak kebaikan. Misalnya bersedekah, baik bersedekah harta maupun bersedekah yang lain. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, berperilaku yang baik terhadap manusia atau berperilaku terhadap sesama manusia dengan perilaku yang baik, berakhlak yang baik terhadap sesama manusia. Begitu kira-kira. Artinya untuk mewujudkan pribadi muslim yang baik, maka mau tidak mau kita harus mempertahankan ketakwaan yang ada dalam diri kita. Karena ketika kita lalai, ketika kita tergelincir, maka takwa itu akan luntur. Dan ketika takwanya luntur, maka bisa dikatakan manusia tersebut bukan lagi seorang manusia yang baik, tetapi manusia yang bermaksiat. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, untuk memupuk supaya
kepribadian yang baik itu selalu melekat dalam diri kita, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, beristiqomah dalam beribadah. Karena tujuan manusia diciptakan semata-mata adalah untuk beribadah kepada Allah. Ad-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya semata-mata untuk beribadah kepadaku. Kemudian yang kedua, jauhi perbuatan-perbuatan yang merusak hati, yang merusak yang menyebabkan adanya penyakit hati. Contohnya, perbuatan ghibah, apalagi di bulan Ramadan seperti sekarang ini. Ghibah, menggunjing, mengungkap, membahas aib, kekurangan orang lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, misalnya melalui media sosial. Kemudian anania, egois, mau menang sendiri, padahal kita sudah menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Maka sungguh tidak layak kalau kita masih hidup dalam kondisi egois, mau menang sendiri dan tidak peduli dengan kehidupan orang lain dan tidak peduli dengan kondisi orang lain. Kemudian jauhi juga fitnah dan penyakit-penyakit yang lain, misalnya hasud, dengki, dan sebagainya. Kemudian untuk memupuk pribadi-pribadi muslim yang baik, bisa kita lakukan juga berusaha untuk menghargai orang lain. Nabi menegaskan dalam sebuah hadis, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak mau berterima kasih kepada sesama manusia, berarti orang itu tidak mau berterima kasih kepada Allah. Orang yang tidak mau, enggan berterima kasih kepada sesama manusia, maka orang itu berarti tidak mau berterima kasih kepada Allah. Kemudian insya Allah ini yang terakhir, hendaklah berusaha agar keberadaan kita benar-benar menjadi manusia yang bermanfaat untuk lingkungan, untuk orang lain. Dan jangan sampai keberadaan kita menjadi beban, menjadi hal yang tidak nyaman bagi orang lain. Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat, yang memberikan manfaat bagi kehidupan orang lain. Dan ketika dibalik atau difahami secara mafhum mukhalafah, orang yang tidak baik berarti orang yang menyebabkan orang lain hidup tidak tenang, hidup dalam bahaya, hidup dalam kesengsaraan. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah dan tetap dijadikan seorang muslim, dan sampai akhir hayat kita bisa wafat dalam keadaan muslim. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati selain mati beragama Islam. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur dan husnul khotimah, dan puasa yang telah kita lakukan diterima oleh Allah, dan diberi kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa yang selanjutnya, disehatkan oleh Allah sehingga bisa mencapai kemenangan di hari raya Idul Fitri dan bisa berjumpa dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Wabillahil hidayah wat taufik, wallahul muwaffiq wal musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita tentang emas dalam, bukan emas-emas ini maksudnya. Nah, emas yang ini
Kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembarang investasi bikin gak pasti. Mau yang lebih pasti? Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti. Bank Syariah Indonesia.